Perkenalkan, nama gue Dava. Gue Mario Arta Ramadan. Nama gue Fatur. Gue dari desa. Gue Riha dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan yang diberikan ketika seseorang telah habis masa jabatannya. Suatu program yang dimana program tersebut itu akan menjanjikan manfaat di usia pensiun nanti. Dana yang kita investasiin yang bakal berguna buat nanti kita setelah masa pensiun. Dana pensiun adalah dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Nah, di sini gue mau jelasin jenis-jenis dari program dana pensiun. Program dana pensiun itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan program dan juga berdasarkan penyelenggara. Kalau berdasarkan program, ada yang namanya dana pensiun manfaat pasti dan juga ada yang namanya dana pensiun iuran pasti. Sedangkan berdasarkan penyelenggaranya, ada dua jenis nih, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan juga dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Oke, jadi gue bakal ngejelasin tentang manajemen dan dana pensiun. Dalam mengelola dana pensiun, para pengurus juga bertanggung jawab atas kebijakan investasi yang mencakup 4 hal, yaitu tingkat keuntungan, risiko, kebutuhan likuiditas, dan diversifikasi yang sesuai dengan peraturan dan arahan OJK. Sesuai dengan POJK nomor 3 garis miring POJK 05/2015 tentang dana pensiun, kalau kita bisa berinvestasi di tabungan pada bank, deposito berjangka pendek pada bank, sertifikat deposito pada bank, dan banyak hal lainnya. Nah, sekarang gue akan menjelaskan dari program pensiun sukarela. Jadi pada program pensiun sukarela ini terdapat dua jenis teman-teman, yaitu ada PPMP dan juga PPIP. Untuk yang pertama yaitu PPMP, program pensiun manfaat pasti, yaitu program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu PPIP, program pensiun iuran pasti. Pada program pensiun ini yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Jadi pada program PPP ini pemberi kerja dan pekerja hanya menetapkan besarnya iuran, sementara tanggung jawab pendiri hanya sampai membayar iurannya saja. Lalu untuk besarnya manfaat pensiun pada program ini tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh dana pensiun. Selanjutnya, dana pensiun melakukan investasi untuk pengembangan dana pesertanya dan masing-masing peserta diberi rekening pribadi yang akumulasi iuran dan hasil investasinya bisa dicek secara berkala. Oke, di sini gue bakal jelasin tentang program pensiun wajib. Nah, penyelenggaraan pensiun wajib ini dicanangkan oleh negara dan lembaganya juga didirikan oleh negara. Kayak pegawai negeri sipil atau PNS atau juga aparatur sipil negara diberikan program pensiun yang dijamin oleh negara yang diselenggarakan melalui PT Taspen dan PT Asabri. Nah, sedangkan bagi seluruh pekerja pemerintah juga diwajibkan memberikan jaminan program pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan. Belum tahu sih. Kalau gue sih belum tahu. Yuk, Boleh? Ayo. Let's go! oke teman-teman, sekarang kita sudah mencapai di tahap wawancara. Kali ini kita akan mewawancarai Bapak. Sebelumnya, Bapak di sini siapa dan sebagai apa? Ya, izin. Di sini nama saya Ramdan Felani. Saya di sini sebagai Relation Officer Pensiun. Boleh tolong jelasin nggak Pak, gambaran program pensiun di Kementerian Taspen ini seperti apa? Baik, untuk dana pensiun sendiri itu di mana para ASN atau para angkatan yang mendapatkan uang manfaat pensiun di mana mereka sudah tidak aktif bekerja lagi.
Untuk dana pensiun sendiri biasanya itu bisa didapat setelah mereka selesai sebagai aktif bekerja di sebelumnya, dan mereka setelah pensiun itu mendapatkan apresiasi, yaitu dari dana manfaat pensiun yang telah diberikan setiap bulannya. Oh, gitu. Kalau untuk jenis-jenis program pensiun di mayoritas ini ada apa aja Pak jenis-jenisnya? Kira-kira? Kalau produknya sendiri ada produk lending ataupun funding. Produk lendingnya sendiri itu meliputi pinjaman sih rata-rata. Jadi untuk para pensiunan yang mendapatkan hak pensiunnya itu bisa dimanfaatkan untuk buat modal usaha. Kalau untuk di funding sendiri kita ada beberapa produk, itu namanya ada derap, ada marjan, terus ada deposito biasa sih Mas. Kalau untuk program ini kan ada program pensiun sukarela sama program pensiun wajib. Kalau di mayoritas ini gimana Pak program ada dua program tersebut sama yang di situ aja? Untuk pensiunan sukarela sendiri sih kayaknya nggak ada ya Mas, karena pensiunan itu mungkin terbagi dari dua, yaitu dari pensiunan swasta atau dari pensiunan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi untuk pensiunan sukarela itu mungkin belum ada sih sampai saat ini gitu. Berarti kalau di Taspen ini ada dua, pensiun swasta sama pensiun pemerintah. Iya. Jadi kalau swasta biasanya masyarakat yang datang sendiri ke banknya buat ngajuin. Gini, kalau untuk bedanya pensiun swasta ini, rata-rata kalau untuk swasta ini mereka berasal dari perusahaan-perusahaan sendiri. Nah, mereka itu setelah selesai aktif bekerja, biasanya mereka mendapatkan hak pensiunnya itu dibayarkan sekaligus. Bedanya sama yang ASN atau yang angkatan, pembayaran pensiunnya ini itu berkala, setiap bulannya pasti dibayarkan oleh pemerintah. Untuk masyarakat biar lebih tahu kira-kira instrumen keuangan apa nih biar masyarakat itu biar lebih untung atau mendapatkan hasil maksimal ketika mendapatkan manfaat pensiun. Yang bisa di obligasi kah, di saham kah? Kalau instrumen dari keuangan kan biasanya itu sudah dikotak-kotakan ya sama pemerintah, karena dari penghasilan gaji setiap bulannya itu mereka sudah ditetapkan nih per bulan dapat berapa. Nah, dari gaji pensiunnya itu mungkin beberapa pensiunan ingin memutarkan modal dari gaji pensiunnya ini biasanya untuk modal usaha. Nah, itu dengan cara kita bisa memfasilitasi modal usaha tersebut dengan pinjaman dari yang diberikan oleh bank. Atau kalau misalkan dia ingin menabung, contohnya deposito di setiap perbankan, biasanya itu mereka di luar dari gaji pensiun, entah dia punya usaha atau punya uang lebih, itu mereka bisa mengutamakan juga dari produk deposito dengan memanfaatkan bunga yang didapat gitu. Apa sih yang membuat masyarakat itu untuk program pensiun ini? Apakah karena dia nggak tahu produknya atau karena dia nggak tertarik sama produknya? Kalau untuk dana pensiun sendiri, mungkin semua kalangan masyarakat yang tidak tahu, karena mereka bekerja beberapa juga nggak ada yang di ASN ataupun di swasta. Umumnya sih pasti semua masyarakat udah pada tahu untuk pendapatan pensiun yang diberikan. Selamat siang Bang, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Jadi kita ini mau sedikit ngulik-ngulik lah terkait dengan dana pensiun. Jadi, Abang tahu nggak sih dana pensiun itu apa? Dana pensiun itu kalau gue tahu sih kayak kan udah pensiun nih, kita dapat terus kayak contoh kayak PNS kayak kerja yang lainnya. Menurut gue bagus sih buat apalagi kita lagi dilanda ekonomi, semua barang mahal, jadi mulai paketan HP dan apa semua. Menurut gue bagus karena ada dana pensiun, ekonomi kita nggak berdesak, cekek segala macam lainnya gitu. Ya, lalu
dari abang sendiri ini nggak bang udah terdaftar apa pernah daftar dan pensiun nggak? Belum sih, namanya gue dari 2018 kan sekarang gue belum ya. Nah terus abang ini pengen nggak bang buat daftar dengan pensiun? Tertarik ya? Oh jadi benar berarti bang kalau nanti itu pasti bermanfaat untuk usia pensiun kita kan nanti, jadi pas tua nggak terdesak sama ekonomi. Itu aja bang ya. Iya. Thank you.